Halo semua, aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck di chapter ke-18, yaitu bagaimana berhubungan dengan seorang nabi. Di chapter ini, chapter yang menarik. Jadi di buku ini Bishop Dweck berkata banyak orang yang merasa harus dituntun oleh nubuatan pribadi dari seorang nabi. Banyak orang Kristen yang mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka karena apa yang sudah diberitahukan seorang nabi di dalam hidup mereka gitu. Nah di chapter ini Bishop Dweck ingin membagikan tentang apa yang Bishop percayai tentang seorang peranan nabi yang semestinya di dalam gereja. Kita harus mengetahui bahwa seharusnya nabi, apa yang harusnya dilakukan seorang nabi gitu. Jika enggak, kita bisa yang namanya mendapati kehidupan kita itu tanda kutip dihancurkan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Di Matius 7 ayat 15 pun berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi bisa dikatakan di chapter ke-18 ini Bishop Dweck mengajarkan buat kita untuk yang namanya kita mengerti pekerjaan atau yang namanya tujuan atau yang namanya apa yang harusnya seorang nabi lakukan gitu, agar setiap kita itu nggak yang namanya dapat ditipu oleh nabi-nabi palsu yang mungkin akan muncul di dalam setiap kehidupan setiap kita gitu. Nah, jadi apakah hidup kita itu harus dituntun oleh nabi-nabi? Jawabannya adalah tidak. Itu yang Bishop Dweck tulis di buku ini. Jadi sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru, kita itu harus dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena di Roma 8 ayat 14 berkata seperti ini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi gak ada di Alkitab di dalam perjanjian baru yang berkata bahwa setiap kita itu harus dituntun oleh nabi. Tapi di Alkitab ditulisnya setiap kita harus dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi peran nabi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Jadi di perjanjian lama hanya nabi atau mungkin seorang imam yang memiliki Roh Kudus at that time yang melalui pekerjaan mereka gitu. Karena tapi di masa ini atau di masa perjanjian baru, Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya, dan Roh Kudus itu dapat memberikan tuntunan pribadi day by day di dalam hidup setiap kita. Jadi apakah kita masih membutuhkan masukan dari nabi? Yes, perlu gitu. Tapi kita nggak perlu yang namanya butuh itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita yang dapat menuntun hidup kita gitu. Jadi even kalaupun kita punya mendengar setiap nubuatan dari seorang nabi, kita pun harus yang namanya menguji apa yang mereka katakan gitu, untuk melihat apakah sesuai dengan Roh Kudus yang beritahukan atau bukan gitu. Jadi semuanya di dalam perjanjian baru tuh ditulis bahwa setiap apa yang dikatakan nabi pun harus diuji dulu apakah dari Roh Kudus atau tidak gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa bagaimana kita menguji perkataan nabi jika tidak memiliki Roh Kudus atau firman. Jadi firman Tuhan yang menjadi sebuah standar untuk kita menilai apa yang terjadi gitu. Jadi jangan sampai setiap perkataan nabi yang tidak sesuai dengan firman kita malah percayai gitu. Jadi lebih baik kita percaya dengan nubuatan nabi yang sesuai berdasarkan dengan firman Tuhan gitu. Dan kita juga dapat melihat nabi itu, nabi yang datang nabi yang melayani di dalam hidup kita itu dari buahnya. Ketika kita melihat hasilnya adalah mungkin kegoncangan atau yang namanya kita membuat kita menjadi bingung, takut, berpindah, atau kita menjadi disloyal, bisa dikatakan itu bukan nabi yang dari Tuhan. Itu bukan nabi yang benar tanda kutip. Karena nabi itu nggak membuat orang tuh jadi bingung, nggak membuat orang tuh menjadi nggak pindah ke gereja atau pindah menjadi anggota lain atau apapun itu, nggak membuat orang tuh menjadi tanda kutip disloyal gitu. Tapi nabi yang benar itu membuat setiap kita itu setia gitu. Jadi kita nggak perlu nabi untuk memberitahu kita kemana kita harus bergereja. Kita juga nggak perlu nabi untuk memberitahukan kepada kita siapa kita harus menikah gitu. Kita nggak perlu seorang nabi untuk memberitahukan kita apakah kita harus memberikan uang kita atau enggak gitu, tanda kutip. Tapi karena apa? Karena setiap kita orang percaya, orang yang menerima keselamatan, setiap kita punya Roh Kudus yang dapat memberitahukan itu semua di dalam hidup kita. Dan kita juga punya yang namanya firman Tuhan di dalam hidup setiap kita untuk memberitahukan, menjadi pelita bagi setiap kita gitu. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan berbicara kepada kita di dalam perjanjian baru sebagian besar melalui firman-Nya, bukan melalui nabi-nabinya. Jadi jangan sampai kita akhirnya malah
dibutakan dengan karena nama atau title nabi. Karena kadang-kadang kalau kita mau mendengar dari orang, kalau itu somehow cocok dengan jiwa kita dan kita merasa ini jalan pintas, somehow kita pengennya ikutin itu, tapi ternyata itu bukan dari Tuhan, dan akhirnya kita malah tanda kutip ke jalan yang salah gitu. Jadi lebih baik kita mendengar dari suara Roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hidup setiap kita, atau firman Tuhan gitu di dalam hidup kita. Jadi di buku ini juga Bishop Dek menuliskan gitu bahwa nabi itu kadangkala nabi itu memiliki roh jahat yang beroperasi melalui mereka gitu. Jadi mereka memberikan kata-kata pengetahuan dengan kekuatan setan, dan akhirnya mereka memakai kesempatan itu untuk yang namanya mengambil uang ataupun ya cara jahat lainnya lah gitu ya. Nah, apakah mungkin seseorang beroperasi dengan dua roh yang berbeda di saat yang bersamaan? Bishop Dek berkata bisa, karena ada contoh tokoh Alkitab, yaitu adalah Simson. Simson hari itu memiliki roh Tuhan yang beroperasi di dalamnya. Roh Tuhan berkuasa begitu rupa di dalam hidup Simson. Tetapi at the same time, hari itu di saat yang bersamaan juga roh perjinahan dan pencabulan juga ada di dalam hidup Simson gitu. Jadi di chapter ini aku belajar secara khusus tentang nabi gitu, bahwa setiap kita itu harus belajar mengenai nabi, agar setiap kita itu nggak dapat ditipu oleh nabi-nabi yang akan muncul di akhir-akhir zaman, yang dapat menipu setiap kita kalau kita nggak punya yang namanya knowledge ini. Karena dengan knowledge atau firman Tuhan, kita jadi dapat yang namanya nggak mudah ditipu gitu. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan yang memegang jabatan seorang nabi akan berfungsi di dalam pelayanan pemberitaan dan pengajaran. Jadi berhati-hati kepada mereka yang disebut nabi tapi tidak memberitakan firman Tuhan, tapi hanya memberitakan tentang nubuat. Jadi bisa dikatakan pelayanan seorang nabi yang sejati adalah memberitakan dan mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi nabi itu harusnya mengajarkan tentang firman Tuhan. Kalau nabi udah hanya memberitakan tentang nubuatan-nubuatan yang prediktif atau peringatan, mungkin there is something wrong dengan nabi gitu, dengan nabi itu. Jadi lebih baik kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan nabi-nabi yang akan muncul gitu. Jadi lebih baik ini adalah suatu pelayanan kenabian yang lengkap gitu, yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan gitu, yaitu apa? Nabi memberitakan dan mengajarkan tentang firman, ia juga melayani kesembuhan dan beroperasi dalam kata-kata pengetahuan, tapi nabi juga dapat bernubuat dan memberikan peringatan gitu. Tapi nggak cuman salah satu, nggak cuman memberitakan tentang nubuatan dan tentang peringatan, tapi nabi harusnya memberitakan, tugas utamanya adalah memberitakan dan mengajar tentang firman Tuhan. Jadi perhatikan nabi yang sejati dan tetaplah berpegang dengan apa yang sejati. Jadi cari nabi yang fondasinya adalah firman Tuhan. Jadi dengan itulah setiap kita dapat berhubungan dengan nabi yang sejati di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau shortcut way untuk kita ngedapetin apa yang kita mau in a bad way, tapi lebih baik setiap kita berpegang teguh kepada nabi yang punya pondasi dengan firman Tuhan atau Roh Kudus. Ataupun setiap kita juga dapat melatih diri kita dengan Roh Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita untuk menuntun kita di dalam daily life kita. Daripada kita bergantung tanda kutip kepada manusia, lebih baik setiap kita dependable kepada Tuhan kita yang ada di dalam hidup setiap kita. So I hope dari video kali ini bisa yang namanya memberkati teman-teman. Jangan sampai kita terkecoh dengan nabi-nabi palsu yang di Matius 7 ayat 15 katakan, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi setiap kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga senantiasa. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.